Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala pimpinan, penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini dan terlebih sepanjang tahun ini. Tuhan telah tibakan kami di Sabat terakhir di tahun 2023 dengan sehat, selamat, tanpa kekurangan apapun. Kami percaya, kami mengimani semuanya itu hanya oleh karena berkat kemurahan Tuhan untuk masing-masing kami. Tuhan, mungkin saat ini hati kami masih berbeban berat, masih banyak hal yang mengganggu di dalam hati dan benak kami. Tapi kami mau berdoa untuk urapan Roh Kudus Tuhan dapat boleh hadir di hati kami, memberikan kepada kami kedamaian, ketenangan. Supaya Tuhan tidak ada yang mengganggu waktumu di saat ini, kami dapat boleh memberikan seluruh perhatian kami hanya untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong berbicara melalui diriku dengan segala kekurangan, tapi kiranya Tuhan boleh layakan dan Tuhan yang menguasai. Karena kami percaya hanya firman Tuhan, perkataan Tuhan sendiri yang dapat boleh memiliki kuasa, memberi perubahan, memberi kedamaian di dalam hati setiap anak-anakmu yang mendengarkan. Untuk itu kami berserah dan kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom family. Hari ini kayak lemes banget ya. Aku boleh minta mungkin suaranya. Shalom, happy Sabat family. Ya, kita udah tiba loh di hari Sabat terakhir di tahun 2023. Ya, nggak kerasa banget gitu ya, nggak kerasa banget. Udah cepet. Kalau dirasa-rasa kayak cepet banget waktu berlalu, tapi mungkin kalau diingat-ingat panjang juga perjalanan kita di 2023. But anyway, hari ini seperti biasa aku nggak nyebut ini khotbah, tapi aku mungkin lebih prefer sebut ini sharing gitu ya. Nah, tema kita di dalam bulan Desember ini di OCC bicara mengenai peace. Dan secara tema, hari ini aku diberi judul sebenarnya sama Mike itu Bring Peace to Others. Ya, bagaimana kita bisa membawa damai ke orang lain. Nah, tapi dari judul sharing yang aku ingin bagikan ke family saat ini, aku ambil judul Peace That the World Cannot Give. Ini bicara mengenai salah satu lagu tadi yang kita nyanyikan di Praise and Worship ya, bahwa Tuhan bilang apa, My peace I give unto you. And it's the peace that the world cannot give. Damai yang dunia ini nggak bisa berikan. Nah family, bahwa memang Tuhan Yesus berpesan sama kita. Sorry, aku belum dapat clicker ya, baru nyadar. Nih, bisa. Oke. Ya. Family, Tuhan Yesus memang pada dasarnya sudah memberi pesan sama kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Matius 5 ayat 9, ini merupakan salah satu ucapan yang keluar dari khotbah di atas bukit. Tuhan bilang apa? Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Jadi memang kalau kita mau bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, Yesus bilang kita harus bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Nah, aku mengerti dan mungkin ketika kita membaca ayat ini dan mengartikan apa itu maksudnya menjadi pembawa damai, kita mungkin sesempit seringkali mengartikan, oh kita jadi orang-orang yang gak suka bikin konflik di circle-nya kita, ya nggak? Kalau ada yang ribut, kita menjadi orang yang gak bikin ributnya makin besar. Kita orang-orang yang gak suka berantem, gak suka menjelekkan orang, pokoknya kita selalu ada, kita tuh bawaannya tuh bikin suasana tuh damai, gak ada konflik. Tetapi aku melihat bahwa menjadi peacemakers ini nggak cuma bicara masalah menghindari konflik. Tapi Tuhan mau gimana caranya anak-anaknya, dimanapun dia berada, dia bisa memberi ketenangan dan kedamaian di sekitarnya yang mungkin suasana itu lagi panik atau penuh kekhawatiran. Family, dunia tempat kita tinggal sekarang ini dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, iya nggak sih? Khususnya di beberapa tahun terakhir ketika sosial media semakin mengangkat isu yang namanya mental health issue, anxiety disorder, somehow saat ini kita bisa bilang dunia itu dipenuhi dengan begitu banyak kepanikan. Dan banyak banget orang ya yang hidup di bumi ini yang dikuasai yang namanya kekhawatiran, ketakutan. It's true. Ya, itu bukan menjadi satu hal yang tabu untuk bisa bilang bahwa oh kita ada kena yang namanya anxiety disorder, itu udah menjadi satu hal yang common saat ini. Dan Tuhan bilang, hendaklah kita menjadi apa? Peacemakers. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang justru membawa ketenangan dan kedamaian di dunia yang penuh kekhawatiran ini. Karena family nyatanya, bener loh, pernah gak sih ngalamin? Ada beberapa orang mungkin yang kita kenal dan dekat sama kita, yang kita bisa ngomong kayak gini, kayak kalau ada masalah terjadi, lebih baik dia nggak usah tahu atau nggak usah deket deh.
Karena yang ada malah memperkeruh dan bikin kita tuh makin takut bukan makin berani. Nah family, kalau misalkan aku nih, kita lagi jalan rame-rame sama keluarga besar, sama mama, sama semua deh kita rame-rame. Ya, ada Brandon, ada mama, nah ini aku sebut namanya, ada Cimendi. Nih biasanya misalkan ada kejadian kecerobohan dikit aja gitu. Misalkan nih kita lagi naik eskalator, dorong stroller anak gitu ya, terus strollernya goyang dikit. Yang bikin kaget kadang-kadang bukan stroller yang goyang, tapi mendadak ada paduan suara family. Yang satu teriak, yang satu makin kaget. Hah? Ada apa? Yang akhirnya jadinya tadinya nggak apa-apa, cuman stroller kegeser, jadi panik. Seolah-olah ada sesuatu hal yang besar. Nah makanya Tuhan bilang, Matius 5 ayat 9, kadang-kadang kita harus bisa menjadi orang yang membawa damai. Karena bisa jadi keberadaan kita seringkali di dalam circle yang Tuhan taruh, untuk harusnya kita justru bisa membawa kedamaian, menunjukkan kedamaiannya Tuhan tuh kayak gimana. Malah seringkali bisa jadi kita yang bikin chaos. Orang dekat sama kita bukannya tadinya khawatir jadi tenang, malah dari khawatir makin takut. Gara-gara action kita. Dan aku mengakui tanpa malu, aku juga jadi orang yang seringkali bisa jadi bikin panik keluarga juga. Khususnya karena kita sebagai keluarga juga jalanin bisnis bareng dan akrab banget. Jadi all things tentang bisnis pasti kita kontak, ngobrol sama papa, ngobrol sama Cimedi. Dan aku juga kadang-kadang orang yang terlalu cepat reaktif juga kalau ada problem. Maksudnya harus cepat handle, tapi kadang-kadang mungkin jadinya kayak, ini ada isu apa nih? Jadi mungkin rada heboh. Dan ini makanya teguran buat aku pribadi juga, family. Ya kan? Untuk gimana caranya bisa jadi orang-orang tuh yang kalau ada masalah bisa dikecil-kecilin, bukan digede-gedein. Yang malah bisa jadinya akhirnya nggak panik bareng, tapi malah bisa kasih kekuatan supaya semuanya bisa tenang. Nah itu yang Tuhan bilang apa? Jadilah peacemakers. Dan kalau kita mau disebut anak-anak Allah, ya kita harus bisa menjadi seorang peacemakers. Nah kenapa sulit banget, seringkali nggak bisa kita jadi namanya peacemakers? Ada dua isu. Pertama, karena kita memang sendiri nggak pernah punya atau nggak tahu kedamaian yang Tuhan maksud itu seperti apa. Ya, misalnya di tempat ini, aku misalkan mau melatih seseorang untuk bisa bikin aplikasi coding dari nol sampai bisa jadi. Mungkin ada beberapa orang di tempat ini yang aku bilang pasti bisa ngajar. Ada Jer di sini, software developer. Ada Theo, ada Baron, gitu ya. Nggak mungkin mendadak aku minta Michelle ngajarin coding. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada knowledge-nya. Nggak tahu, nggak punya skill itu. Nah seringkali kenapa kita nggak bisa jadi seorang peacemakers, mungkin memang biarpun udah jadi anak Tuhan atau jadi orang Kristen tuh waktu yang lama, kita nggak pernah ngerti konsep peace yang Tuhan maksud itu seperti apa. Kita nggak punya peace itu sendiri. Jadi gimana kita mau jadi peacemaker seorang kita nggak punya? Kita nggak pernah punya atau experience the peace itself. Dan itu membuat kita nggak bisa menjadi seorang peacemakers. Yang kedua, maybe we know, kita tahu peace yang Tuhan maksud seperti apa, tapi kita nggak pernah live the peace. Ya, that's why akhirnya kita nggak bisa jadi peacemakers, karena kita nggak punya kredibilitas di mata orang lain untuk menjadi seorang peacemakers. Ya kan? Karena kita apa? Cuman tahu konsep, knowledge, tapi we never live the peace. Nah gimana mau cari jadi peacemakers? Kita misal ada orang nih, teman kita, khawatiran terus kita bilang, jangan khawatir, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti pelihara. Mendadak teman kita bilang, alah ngomong doang. Kamu juga kalau ada masalah paling panik duluan. Ini sih kenapa kita nggak bisa jadi peacemakers? Karena tadi pertama mungkin kita nggak tahu, kedua kita nggak punya kredibilitas. Dan mungkin di sharing aku beberapa minggu lalu, aku pernah bahas bahwa this is the way manusia berfungsi. Tuhan berfungsi, bagaimana Tuhan function itu Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat rupa. Manusia sangat melihat kredibilitas. Nggak cukup punya knowledge untuk bisa sharing, harus punya kredibilitas. Karena kalau nggak ada kredibilitas, mau ngomong apa juga orang susah terima. Dan bagaimana membangun kredibilitas itu if we live the word, we walk the talk. Ya kan? Nah jadi penting nih family. Tuhan benar-benar mau kita bisa semua jadi peacemakers, tapi seringkali yang bikin kita nggak bisa jadi peacemakers adalah apa? Karena kita nggak punya peace-nya itu sendiri, atau ternyata memang kita biarpun tahu, kita nggak live the peace. Nah, yang menarik adalah family, bahwa hari ini kebetulan juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya. Dan kebetulan
ayat yang menuliskan lagu yang kita nyanyikan tadi, My peace I leave to you, my peace I give to you. Itu merupakan statement yang Tuhan Yesus keluarkan ketika Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Ya, jadi I think itu nggak sebuah kebetulan untuk mungkin message yang sama coba kita renungan ketika kita mengadakan perjamuan kudus hari ini. Ya, ada something hal karena Tuhan Yesus tahu ini benar-benar perjamuan terakhir, saat terakhir bersama murid-muridnya sebelum akhirnya Yesus harus menyerahkan dirinya untuk berkorban di kayu salib. Dan Yesus sudah tahu banget mungkin akan terjadi chaos, akan terjadi krisis, dan it's true kan, murid-muridnya semua pada takut kocar-kacir. Dan inilah message yang Yesus kasih sama murid-muridnya. Yaitu di dalam apa? Yohanes 14 ayat 27. Peace I leave you, my peace I give you, not as the world gives. Ya, do I give to you. Do not let your heart be troubled nor fearful. Tuhan Yesus bilang, termasuk sama kita saat ini, bahwa Tuhan sudah meninggalkan peace-nya, sudah memberikan peace-nya untuk kita masing-masing. Dan peace ini beda dari yang dunia bisa berikan. Dunia nggak akan sanggup berikan peace yang Tuhan sanggup dan Tuhan sudah berikan sama kita. Dan karena Tuhan sudah berikan peace itu, Tuhan bilang sama kita harusnya apa? Hati kita nggak perlu lagi merasa yang namanya itu takut, khawatir, cemas untuk waktu yang berkepanjangan. Kita sebenarnya harusnya hidup tuh nggak boleh dikuasain ketakutan. Tuhan nggak bilang hidup kita nggak akan pernah takut sedikit pun, bukan. Tapi family kita harus bisa bedakan, nggak pernah merasa takut sedikit pun sama dikuasai ketakutan tuh beda. Ya kan? Seperti yang aku pernah sharing mungkin sebelumnya bahwa ada ayat yang bilang, a perfect love drives out fear. Bahwa Tuhan ngerti kok manusiawi banget untuk kita sesaat tuh merasa takut dan khawatir. Tetapi beda untuk merasa khawatir, akhirnya kita ingat lagi janji Tuhan dan kita kuat dan recover. Sama akhirnya kita membiarkan diri kita terlarut-larut dalam ketakutan dan kekhawatiran. Itu totally berbeda. Dan Tuhan bilang, peace, my peace I give unto you. Dan harusnya fear ini bisa membuat kita bisa hidup bebas dari yang namanya kekhawatiran dan ketakutan. Tapi susah ya family ya. Siapa yang ngerasa itu susah? Siapa yang ngerasa bahwa seringkali dalam hidup ini, khususnya di tahun 2023 aja deh, nggak usah jauh-jauh. Banyak banget situasi yang membuat kita tuh cemas dan takut mungkin sampai kita bawa di akhir tahun 2023 sekalipun. Ya kan? Aku nonton cuplikan khotbah, rekaman khotbah di YouTube OCC, and by the way mungkin sekalian promote, family boleh nonton ulang-ulang untuk juga bisa di-remind sama firman Tuhan. Aku nonton cuplikan khotbah yang kebetulan baru di-sharing minggu lalu sama Pastor Widya. Dan ada sesi yang menarik di khotbah itu, ketika Pastor nanya, kira-kira hal apa aja sih yang seringkali bikin hati kita tuh cemas, dikatakan. Dan jemaat menjawab minggu lalu kan, nomor 1 dibilang hal-hal yang membuat cemas tuh uang, kesehatan, keluarga, relationship, ya kehidupan, hidup mati. Ya nggak family? Itu juga nggak menjadi hal yang kita memang masih takutin kadang-kadang? Uang, kesehatan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau menyimpulkan semuanya itu ke dalam satu kata, apa sih sebenarnya yang membuat kita tuh sering kali takut dan khawatir? Uncertainty. Bener gak? Apapun itu, mau uang, mau kesehatan, mau hidup mati, mau keluarga, mau hubungan, kalau kita simpulkan ke dalam satu kata, apa yang sesungguhnya membuat kita tuh jadi takut dan khawatir? Itu uncertainty, ketidakpastian. Mundur flashback yuk ke tahun 2020 awal ketika COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia atau mewabahi dunia. Apa yang membuat kita takut banget saat itu ketika pandemi terjadi? Uncertainty. Kapan selesai? Kapan ini bisa berlalu? Akan semakin separah apa situasinya? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti. Sehingga oleh karena ketidakpastian kita bayangin impact-nya sama dunia ini gimana? Roda ekonomi slow down. Kita takutnya dan khawatirnya bukan main. Betul nggak? Karena satu kata, ketidakpastian. Saat ini juga menjelang pemilu di 2024. Kita tahu banyak banget di ekonomi sekalipun yang menghold investment dan lain-lain, menghold uang. Mereka khawatir untuk spend begitu aja atau invest begitu saja. Kenapa? Uncertainty.
Nggak ada yang tahu arahnya mau kemana. Politik, siapa yang berkuasa, sehingga menjadi takut. Jadi apapun itu, mau uang, mau apa, kalau bisa kita simpulin, sebenarnya yang membuat manusia khawatir itu uncertainty. Ada satu permainan yang lucu banget, family, yang ada di gambar ini, What's in the Box. Ini banyak banget yang mainin. Jadi seseorang disuruh meraba benda yang ada di dalam sebuah box tanpa melihat. Kayak di gambar ini, actually yang ada di dalam box itu apa? Cuman tanaman kan? Tetapi dia nggak lihat tuh tanaman apa bukan kan, dia nggak tahu. Dia cuma disuruh meraba. Dan coba family lihat, di dalam bayangan anak ini, pas dia pegang, ini kelabang bukan ya? Ini spider bukan ya? Dan hal-hal ini yang membuat freak out kalau family nonton permainan-permainan seperti ini, rata-rata respon pertama ketika seseorang memegang benda yang ada di dalam, itu langsung tarik keluar tangannya. Biarpun kita yang lihat tahu isinya apa, kita pasti ketawa. Ya ilah, cuma spons doang, dia pikir ular. Ini cuma tanaman doang, dia pikir kelabang. Tapi di posisi orang yang melakukan itu, kenapa dia jadi begitu takut sama hal yang seharusnya dia nggak usah takutin? Karena uncertainty. Ketidaktahuan, ketidakpastian. Dan dunia family, bahkan di bisnis sekalipun, berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa menghilangkan yang namanya uncertainty. Coba perhatiin di bisnis, let's say, kita semua di sini nggunain Netflix, Disney Hotstar, nggak ada ya? Yang subscribe Netflix, yang subscribe Disney Hotstar, atau di aplikasi-aplikasi lainnya family yang merupakan mungkin istilahnya itu SaaS, Software as a Service, subscription modelnya. Coba perhatiin gaya bisnis model dari subscription kayak Netflix dan lain-lain. Kalau bayar 1 bulan biasanya dibanding bayar 1 tahun, mana yang jatuh-jatuhnya lebih murah? Bayar 1 tahun. Tapi kenapa mereka willing untuk kasih harga yang lebih murah untuk bayar 1 tahun dibanding per bulan? Supaya lebih certain kan, lebih yakin kan, bahwa customer ini nggak akan hilang dan akan keluarin duitnya untuk 1 tahun lamanya. Sekarang kalau mau jualan fotografi, ya kan, nawarin paket pre-wed sekaligus sama paket weddingnya, dibundling lebih murah. Kenapa? Supaya pasti akan dapat customer. Kita pun bisnis di Purwadika saat ini juga membuka registration untuk batch yang masih berapa bulan ke depan dengan harga yang lebih murah. Kenapa? Supaya lebih certain dapat murid. Pada hakikatnya uncertainty, ketidakpastian itu yang seringkali membuat kita takut. Yes or no? Dan kita berusaha di dalam hidup ini untuk take control, membuat segala sesuatu hal yang pasti menjadi lebih pasti. Tapi percaya deh, kemampuan manusia nggak pernah bisa kasih kepastian apapun. Betul? Kita mau pasti mendapat kepastian bahwa kita pasti sehat, nggak akan kena sakit yang serius. Tapi sehebat-hebatnya kita jaga kesehatan kita untuk tetap hidup dan nggak sakit, umur siapa yang tahu? Tetap nggak pasti family. Kita bisa dalam kondisi yang paling sehat, kita pergi, traveling, naik pesawat, jatuh nggak ada yang tahu. Betul? Kita mencoba mencari certainty, katanya pesawat ada levelnya. Wah, jangan naik pesawat A, lebih rawan karena lebih murah. Kita invest di pesawat yang lebih mahal. Apakah itu memberi sebuah kepastian? Enggak. Oh, kalau mau hidupnya sukses harus punya edukasi yang bagus. Makanya berlomba-lomba untuk masuk universitas terbaik supaya masa depanmu lebih pasti. Tapi apakah itu memberi kepastian? Nggak ada di bumi ini yang bisa kasih kepastian. Amin. Dan itu yang mungkin yang membuat seringkali kita nggak pernah bisa lepas dari namanya kekhawatiran dan kegelisahan. Karena segala sesuatu tidak pasti. And by the way, sesungguhnya Yesus datang ke bumi, menyerahkan dirinya untuk mati, itu sebenarnya untuk memberikan sebuah kepastian atas segala ketidakpastian. Cuman Yesus loh yang berani declare di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya dijamin tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Basically ini certainty. Dan harusnya tadi,
Ketika yang membuat kita takut adalah ketidakpastian, ketika Yesus tawarkan kepastian, harusnya hati kita damai dong. Harusnya selesai dong masalah. Tapi nyatanya family, terlepas kita tahu Yesus mati, Yesus sudah berkorban dan memberikan kepada kita sesungguhnya kepastian, sebuah certainty di dalam hidup ini. Seringkali tetap nggak solve the problem. Buktinya sampai detik ini kita aja masih suka takut. Masih suka khawatir terlalu banyak tentang hidup ini. Yes or no? Kira-kira kenapa? Jawab pertanyaannya. Ada satu permainan yang menarik family di dunia finance. Ada yang tahu permainan ini? Board game. Namanya cash flow. Ya, slogan games ini yang saya suka lucu. How to get out of the rat race. Ya, gamesnya. Nah ini yang bikin gamesnya ini dari seorang penulis, seorang investor juga bernama Robert T. Kiyosaki. Nah bukunya yang terkenal mungkin kalau family tahu Rich Dad Poor Dad, itu buku dia yang terkenal. Nah dia membuat permainan board game yang namanya cash flow. Dengan tagline tadi, how to get out of the rat race. Bagaimana caranya bisa keluar lolos dari perlombaan tikus, rat race. Nah apa sih yang mau coba di-achieve sama games ini? Adalah supaya mengajarkan para pemainnya untuk bisa menjadi seseorang yang financial independent. Ya, gamesnya itu tujuannya seperti itu. Jadi supaya bisa mengedukasi orang, bisa keluar dari kasus perlombaan yang dialami banyak orang, yaitu apa? Bekerja untuk uang, bukan uang untuk bekerja untuk mereka. Ya, jadi kira-kira gamesnya seperti itu. Secara garis besar, games ini mencoba mengedukasi, dan apa yang mau diedukasi itu adalah kata kuncinya perspektif. Perspektif tentang bagaimana uang bekerja. Yang ketika akhirnya perspektif mengenai uang itu bisa berubah, orang ini akhirnya memiliki kemampuan untuk bisa escape from the rat race. Karena dia paham betul uang itu bekerja gimana, supaya dia nggak terjebak terus running in a circle. Seperti tikus yang berlari, muter-muter aja nggak pernah keluar dari jerat itu. Itu goals-nya dari game ini. Ya, supaya memberikan apa tadi? Ilmu, perspektif mengenai uang, supaya mereka bisa menjadi orang yang financial independent. Nah menurut aku, di dalam kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan spiritual, kita juga kadang-kadang seperti tikus yang berlari running in a circle. Kita cuma pindah dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lainnya aja. Tapi bertahun-tahun nggak pernah selesai. Muter aja terus di situ. Iya nggak sih? Dan kuncinya sama seperti games ini, gimana caranya akhirnya bisa kita keluar exit dari sebuah rat race adalah merubah perspektif. Kalau dalam games ini merubah perspektif tentang uang, kalau kita mau keluar dari rat race, kekhawatiran dan ketakutan, kita harus merubah perspektif tentang hidup. Kenapa di satu sisi tadi kita takut terus sama ketidakpastian, tapi Yesus sudah kasih kepastian, rasanya juga nggak mengobati apa-apa. Karena terjadi ketidaksinkronan sebenarnya family dengan apa yang kita harapkan dan Yesus coba kasih. Sorry aku bentar, rada ngeblank dikit jadi. Oke. Karena tadi terjadi ketidaksinkronan ekspektasi antara apa yang Yesus kasih dan kita harapkan. Ya, sama seperti bermain games ini, kita nggak benar-benar ngerti sebenarnya apa yang mau kita mau di dalam hidup ini. Ya, sebenarnya ya, kalau misalkan kita mau evaluasi, kenapa sih hidup kita ini seringkali benar-benar nggak bisa keluar dari namanya ketakutan dan kekhawatiran? Karena kita melihat hidup ini dengan cara yang salah, dengan cara yang nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lihat. Sama seperti rat race, seringkali pandangan kita tuh sependek melihat hidup ini tuh cuman hidup ini aja, di dunia yang saat ini. That's why kita menjadi seringkali begitu takut, karena kita melihat hidup ini hanya sejauh kehidupan sekarang aja. Sedangkan tadi garansi yang Yesus kasih itu bicara hidup yang kekal, infinite. Jauh melebihi kehidupan kita saat ini aja.
Karena seringkali perspektif kita tentang hidup kita tuh cuman sekarang doang di bumi ini. Itu yang membuat seringkali kita nggak bisa exit dari ketakutan. Dan kalau selama perspektif ini nggak dirubah, kita nggak akan pernah bisa exit dari rat race. Lihat di dunia ini, banyak banget dengar berita konglomerat. Ketika perusahaannya dilanda isu atau apa, nilai sahamnya turun, bisa loh ambil langkah untuk frustasi dan bunuh diri. Kenapa? Karena dia berpikir ketika kebangkrutan atau kesusahan itu terjadi, that's the end. Hidupnya berakhir. Seringkali family, karena kita juga melihat bahwa hidup ini hanya sebatas ini aja, that's why kita seringkali hancur sehancur-hancurnya ketika kita harus diizinkan mengalami yang namanya kehilangan atau perpisahan dengan orang yang kita sayang. Betul apa enggak? Karena kita berpikir semua akan berakhir di tempat ini aja. Perspektif kita tentang hidup tuh hanya sejauh itu aja. Itu membuat kita tuh running in a circle terus, nggak akan selesai-selesai. Kenapa kita takut banget masalah kalau nggak punya uang, nggak punya uang? Karena kita berpikirnya kalau nggak punya uang, hidup kita habis. Betul? Tapi kalau kita mau gunain perspektif yang Tuhan mau kita belajar, bahwa garansi yang Tuhan kasih itu hidup yang melampaui kehidupan saat ini, yaitu kehidupan kekal. Kalau kita betul-betul melihat ini dan mengerti hal ini, kita akan sanggup keluar dari rat race. Kita akan sanggup keluar dari rat race. Cuman problemnya, mau nggak kita dididik sama Tuhan untuk apa? Merubah perspektif kita tadi tentang hidup. Ya, karena coba deh pikir, semua hal di dunia ini tuh semuanya tuh fana loh. Uang dan harta, kedudukan, kekuasaan tuh fana. Semua akan berlalu, family. Ya, kesehatan, keluarga, bahkan hidup kita sendiri. Gimana pun kita mau jaga baik-baik deh, sesehat apapun kita tadi. Ya, kita mau coba apa? Berusaha jaga supaya kita nggak sakit, supaya umur panjang. Tapi tinggal tunggu waktu kok family. Kalau Tuhan Yesus belum datang, soon or later berapa tahun lagi kita mungkin akan tetap mengalami namanya perpisahan. Ya nggak? Anggap Tuhan kasih kita umur panjang, anggap Tuhan kasih orang tua kita umur yang panjang. Berapa definisi umur yang panjang di bumi ini? 90, 100. Tapi kalau masih sampai orang tua kita pun diizinkan papa, mama umur 90, umur 100, amin gitu kan. Sooner or later, kita akan berpisah juga. That's life. Hidup kita yang fana. Dan kalau tadi perspektif kita hanya selalu tertuju hidup tuh cuma sependek itu aja. Dan makanya kita cemas banget, kita takut. Aku ngerasain pas udah jadi orang tua, rasanya takut kehilangan tuh, bayangin kalau anak kenapa-napa tuh aku ngerti. Sampai sekarang family, kayak punya baby, Daniel masih kecil, kalau dia udah tidur di kamar, aku selalu coba ngecek napas gak. Itu aneh banget menurut aku. Tapi that's my anxiety to be honest. Takut kalau mendadak, karena kita tahu di bayi itu ada gejala yang biarpun sehat bisa ada namanya SID. Ya, sudden infant death itu terjadi gitu. Dan itu aku takut secara to be honest. Takut jujur. Dan itu ngecek. Oh ya, masih napas. Benar. Tapi tadi, kalau konteks kita selalu melihat hidup sebatas ini aja, that's why kita selalu panik, takut ketika hal itu terjadi. Tapi berbeda kalau kita mau apa? Lihat hidup ini dari perspektif yang Tuhan mau kita hidupin. Bahwa hidup yang Tuhan mau kasih sama kita, garansi keselamatan itu jauh melebihi kehidupan saat ini. Sehingga kalau biarpun happy nggak happy, pasti mungkin tetap grief itu ada. Tapi kita nggak pernah hilang pengharapan. Biarpun Tuhan izinkan kita untuk berpisah, kita nggak akan pernah hancur dan rusak. Karena apa? Kita tahu, waktu yang mungkin saat ini hilang, akan Tuhan gantikan berkali-kali lipat tanpa batas. Infinity, kekal selama-lamanya. Kita udah berpisah mungkin 20 tahun, 30 tahun. Tapi Tuhan akan gantikan waktu yang hilang itu infinity. Nggak akan ada batas. Betul? Dan itu yang akan memberikan kita konsep peace yang dunia nggak bisa berikan. Family, kita nggak perlu jadi orang yang kenal Tuhan untuk menjadi orang yang bermoral loh. Apakah berarti untuk menjadi orang yang nggak suka mencuri, nggak suka membunuh, nggak memperkosa itu harus punya agama? Jawabannya enggak. Banyak kok orang yang nggak percaya Tuhan merupakan
orang yang disiplin hukum, benar gak? Tetapi it's impossible loh untuk punya peace, punya sukacita, kalau kita nggak kenal siapa Tuhan dan nggak percaya Tuhan. Itulah merupakan makanya sebuah privilege yang Tuhan kasih untuk anak-anaknya. Makanya Tuhan bilang kalau kita nggak bisa menjadi pembawa damai karena kita memang nggak punya damai, sulit untuk mendeklarasi diri sebagai anak-anak Allah. Karena harusnya merupakan sebuah kepastian untuk seorang anak Allah punya kedamaian dan bisa menjadi pembawa damai. Tapi it depends on perspektif kita. Seringkali aku sadarin juga, yang membuat kita takut, khawatir ulang-ulang masalah silih berganti itu cuma karena perspektif kita aja. Kita ngelihat hidup kita sejauh kehidupan yang fana saat ini. Nggak jauh melebihi apa yang Tuhan udah siapin dan janjikan untuk kita. Makanya nggak heran di 1 Korintus 15 ayat 19 ini ayat yang I think Papa juga sharing ulang-ulang. Korintus bilang, Rasul Paulus bilang, kalau kita hanya berharap sama Yesus, punya iman sama Yesus, cuman buat kehidupan yang saat ini aja, kita adalah orang yang paling malang di bumi ini. Kalau doa kita selalu cuman bicara hal yang fana terus aja. Kita cuma mau beriman sama Yesus untuk masalah-masalah yang temporary aja. Tuhan bantu bisnisku, bantu keuanganku, kasih aku jodoh, bantu aku sehat. Makanya tadi aku bilang lucu. Ketika sharing minggu lalu, Pastor Widya nanya apa yang membuat hati gelisah, semua yang disebutin tuh hal-hal fana semua. Jarang justru kita concern untuk make sure apakah I'm on the right track untuk bisa receive janji atau kepastian hidup yang kekal itu. Jarang banget. Dan itulah dasar kita seringkali menjadi anak-anak Tuhan, tapi yang paling malang karena kita cuma berharap sama Yesus untuk hal-hal yang sementara aja. Dan itu yang akhirnya membuat kita nggak keluar-keluar dari red race yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Tapi tadi, yuk rubah perspektif bahwa Tuhan janjikan kalau kita mau percaya dan berjalan sama Tuhan, Tuhan akan kasih kita reward hidup kekal selama-lamanya. And it's a peace, garansi yang that's the world cannot give. Karena cuma Yesus yang berani bilang sama anak-anaknya bahwa I am the way, the truth, and the life. Cuman Yesus yang berani kasih garansi itu. Dan it depends on us, tergantung dari kita, apakah kita mau mengambil garansi tersebut dan merubah perspektif kita tentang hidup. Ini loh, hal kehidupan yang Tuhan janjiin sama kita. Yerusalem baru, dunia yang baru. Kalau misalkan kita baca family ini panjang, tapi di Wahyu 21 ayat 15-21, penglihatan yang diberikan kepada Yohanes mengenai Yerusalem baru itu seperti apa. Singkat cerita aja family. Ayat ini merupakan sebuah statement menurut aku. Karena dibilang kota ini tuh benar-benar terbuat dari emas full, bahkan jalanannya pun dari emas. Family sebutin batu-batu apa yang paling berharga di bumi, itu semua jadi bahan material di sana. Kenapa aku bilang ini merupakan buat statement? Karena yang menarik adalah hal-hal yang saat ini sering membuat kita anxious, hal-hal yang kita mati-matian kejar, emas kan, kekayaan. Actually di kota baru itu Tuhan udah siapin begitu aja. Semewah-mewahnya di kota Dubai family. Nggak akan ada bangunan yang tinggi full dari atas, semua dari emas, yes? Aku bermimpi untuk bisa bangun rumah sendiri. Tapi otomatis tahu, wah susah karena bangun rumah, beli tanah, wah mau punya rumah yang bagus tuh pasti mahal. Not in my wildest dream on earth untuk bisa bangun rumah yang full dari emas. Gila kali. Mau habis berapa triliun. Tapi itu yang Yesus coba kasih tahu. Kasihan banget deh kamu. Di sini kamu menderita, menjadi takut, menjadi khawatir untuk mengejar yang namanya emas. Nanti emas itu lantai. Satu hal yang diinjak, that's gold. Semua yang kamu khawatirin saat ini di bumi, hal-hal yang fana itu di sana hanya diinjak. So kasihan banget deh. Karena perspektif kita ngelihat itu hal segalanya, itu yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Sedangkan Tuhan bilang, semuanya itu nanti kamu milikin for you. Gak usah takut, gak usah khawatir. Semua batu, setiap gerbang dibilang tuh ada mutiara. Mutiara tuh jadi gerbang, jadi bukan mutiara yang segini family. Gedenya kayak apaan, nggak tahu. Berapa duit yang kita harus spend untuk itu di bumi ini. Ya kan? Tapi ya dasar manusia tadi, perspektif ini. Ya kan kayak tadi aku punya dreams untuk
bisa bangun rumah. Kadang-kadang tuh biasa anxious juga. Bisa nggak ya, bisa nggak ya? Apalagi kalau misalnya lagi lihat di YouTube gitu kan, kayak house tour gitu, ih mau ya, enak ya bisa punya rumah kayak gitu. Padahal family, sekarang mah bisa mimpi mau bangun rumah. Aku mundur beberapa tahun lalu pas Livia lagi hamil Luisa, punya rumah aja belum kebayang family. To be honest. Pas mau simulasi cicilan KPR kayak, wih kapan bisa beli rumah, susah banget ya. Tuhan udah kasih lo sekarang berkat kemurahan Tuhan. Aku bisa punya rumah, aku nggak pikir beberapa tahun lalu aku nggak bisa lakuin. Nah itu manusia nggak ada puasnya tapi. Beberapa tahun lalu punya rumah aja nggak mimpi, sekarang Tuhan puji Tuhan dikasih rumah. Kayak nggak puas. Malah bukannya happy, be grateful, puas, malah sekarang kapan gue bisa bangun rumah. Tapi itulah manusia. Kalau kita selalu ngeliat cuma hal-hal fana, makanya anxious terus. Makanya Tuhan bilang, yang Tuhan janjiin sama kita. This. Dan kalau kita melihat ini, kita akan gak jadi orang yang paling malang. Kita akan menjadi orang yang bisa punya kedamaian yang banyak orang gak miliki. Dan itulah kedamaian yang Tuhan maksud. The peace that the world cannot give. Ya, makanya Tuhan juga bilang di Matius 6 ayat 33, makanya udah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. I think aku pernah share hal ini ya. Bukan semuanya akan ditambahkan, semuanya itu. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, Yesus lagi pointing out tentang urusan makanan dan minuman. Hal yang dunia takutkan. Dalam artian Tuhan Yesus bilang, kalau kamu betul-betul menaruh pengharapan sama janjinya Tuhan, mengutamakan kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan yang jadi prioritas hidup kita, gak usah khawatir di dalam hidup ini tentang makanan dan minuman. Tuhan Yesus gak bilang gak usah khawatir kamu pasti akan kaya raya, enggak. Itu gak dijanjikan. Karena kalau perspektif kita yang penting adalah selamat dan tiba di janji itu, kita nggak akan mempermasalahkan sama Tuhan. Tuhan percayain posisi kita di bumi ini untuk jadi apa. Karena kenyataannya di dalam hidup ini kalau kita lihat Alkitab, ada yang Tuhan percayakan untuk jadi Yusuf. Menjadi orang yang sangat kaya raya, penguasa, untuk membawa keselamatan. Tetapi ada juga family yang harus menjadi Paulus. Betul nggak? Nggak kaya, nggak berkuasa, bahkan hidupnya penderitaan demi penderitaan. Tapi semuanya Tuhan pelihara kok. Masalah makanan dan minuman itu yang Tuhan janjiin, gak usah takut. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Makanya kita lihat nih, example dari orang-orang yang udah punya peace yang datangnya dari Tuhan tuh contohnya seperti apa. Kita mau belajar. Musa di dalam Ibrani 11 ayat 24-26. Karena iman apa? Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta. Nah, ini kata kunci yang paling penting. Sebab pandangannya, perspektifnya, ia arahkan kepada upah. Karena Musa sudah keluar dari rat race. Dia bisa memiliki perspektif yang Tuhan mau, perspektif bahwa hidup ini lebih dari sekedar hidup ini aja. Dia berpegang sama janji Tuhan bahwa ada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Dia udah keluar dari rat race. Makanya walaupun kalau secara mata manusia bodoh banget mau melepas kekuasaan sebagai anak putri Firaun, calon Firaun selanjutnya, orang yang paling berkuasa, orang yang paling kaya di bumi ini, memilih untuk sengsara sama umat Allah. Musa itu batin banget kan selama memimpin bangsa Israel. Bangsa yang bandel banget, bikin stres, ngelawan terus. Tapi Musa melihat semuanya itu jauh lebih berharga daripada harta Mesir. Kenapa? Perspektif kan? Perspektif. Makanya Musa menghadapi segala tantangan, segala perjalanan yang sulit, damainya tuh nggak pernah hilang. Karena dia tahu semua ini temporary, bukan ini kok. Ini hanya sementara, ada ultimate goals, pandangannya dia tujukan kepada upah, maka dia punya peace. Example lain dari Bible, Rasul Paulus. Di dalam Filipi 1 ayat 14 dia katakan apa? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Crazy loh. Paulus di penjara,
Di penjara juga disiksa abis-abisan. Kalau kita sempat nonton film ini di Netflix, ada The Apostle, Paul the Apostle of Christ. Tetapi kalau orang yang perspektifnya udah berubah, di dalam penjara, di dalam kesengsaraan yang Paulus bilang apa? Yang dia lihat, aduh bersyukur deh karena penjaranya aku, banyak orang boleh lebih percaya sama Yesus. Nggak bisa keluar statement sedamai ini kalau perspektifnya nggak benar. Kalau Paulus cuma melihat kehidupan, hanya kehidupan sebatas ini, yang dia lihat adalah penderitaannya dia terus. Sakitnya disiksa. Sepinya penjara, baunya penjara. Perlakuan yang tidak hormat sama dirinya. Tapi inilah contoh orang yang perspektifnya di rumah, akhirnya punya peace yang dunia nggak ngerti, dunia nggak bisa kasih. Dalam penjara yang dia lihat, untung deh aku di penjara, akhirnya banyak orang yang kenal Kristus, dia jadi peacemaker. A peace that the world cannot understand kan, kita aja bingung-bingung ada orang kayak Paulus. Tapi kita bisa mengerti kalau perspektif kita sama. Contoh lain dari Paulus, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa yang di sini bisa damai kalau kita tahu besok kita mati? Sulit angkat tangan. Atau mungkin aku juga nggak apa-apa kalau aku nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu orang yang kita sayang besok hilang, nggak ada. Wah itu beda lagi. Tapi Paulus kok bisa ngomong kayak gini ya? Mati adalah keuntungan. Perspektif. Karena dia tahu, the real life bukan begins at 40. The real life begins waktu Yesus datang. Di situ baru semuanya akan berubah. Makanya sebagai penutup, ada satu cerita yang aku pernah sharing mungkin, tapi aku mau sharing lagi bicara masalah peacemaker. Yaitu ini adalah seorang tokoh dari pedalaman suku India bernama Nokseng. Cerita dari keluarga Nokseng ini adalah menjadi behind asal-usul lagu yang mungkin kita nyanyikan, itu I have decided to follow Jesus. Ya kan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Nah ini dari kata-kata terakhir actually yang keluar dari mulut Nokseng. Jadi Nokseng dan keluarganya ini adalah orang yang baru kenal Yesus pada saat sebenarnya gitu ya. Mereka menjadi dipercaya dan dibaptis oleh karena pelayanan salah satu misionaris yang datang ke suku pedalaman mereka. Jadi mereka sama Tuhan itu baru kenal bentar banget family, belum kayak kita bertahun-tahun tuh belum. Baru kenal. Tetapi karena di suku pedalaman di mana Nokseng tinggal ini adalah suku yang gak percaya sama Tuhan. Pas tahu ada salah satu anggota sukunya ada yang terima Yesus, marahlah seluruh warga dan kepala suku. Dan mereka tangkap Nokseng, istrinya dan kedua anaknya. Ya kan, untuk diberi kesempatan terakhir, sangkal iman atau mati. Dan akhirnya diarahkanlah senjata ke anak-anaknya dulu. Dan kepala suku tanya sama Nokseng, kamu mau sangkal imanmu? Kalau kamu mau sangkal, anak-anakmu selamat. Tapi kalau kamu mau tetap ikuti Yesus, anak-anakmu akan mati. Dan di setelah Nokseng nyanyi, I have decided to follow Jesus, no turning back. Dan di depan mata Nokseng, kedua anaknya mati. Tapi Nokseng tetap tenang. Tetap tenang. Akhirnya kepala sukunya ngetes lagi, kali ini istrinya. Mungkin gak terlalu sayang sama anaknya, mungkin. Kita coba istrinya. Sangkal imanmu, atau istrimu akan mati. Nokseng bilang lagi, the world apa? Behind me, the cross before me. Kira-kira gitu, istrinya mati dan terakhir Nokseng. Dan ketika Nokseng mau dibunuh sekalipun, dia bilang apa? No turning back. Dan akhirnya Nokseng mati. Sekeluarga mati, dibunuh. Tapi yang menarik, bahkan anak-anak yang kecil, masih kecil sekalipun, tidak meninggal dalam kondisi yang teriak-teriak. Mereka seolah-olah tuh pada saat mati tenang banget. Nggak ada takut walaupun senjata sudah ditodong di depan dirinya tuh nggak ada. Begitu juga dengan istri dan Nokseng sendiri. Ini adalah sebuah kedamaian yang aneh. Kedamaian yang dunia nggak mengerti. Nggak mungkin
Bayangin family ditodong pisau, kalau kita lagi ditodong di jalan sama begal, udah pasti panik, gak mungkin bisa tenang, yes? Tapi makanya akhirnya setelah semua peristiwa ini terjadi, tahu apa yang terjadi? Kepala suku dan seluruh warga di suku itu bertobat dan terima Yesus. Kenapa? Apakah Nokseng sharing secara kata-kata khotbah yang luar biasa, yang powerful kayak Petrus lakukan? Mungkin no. Dia cuma menjalankan tugasnya to be a peacemaker. Peacemaker. Kedamaian akhirnya membuat dunia bertanya-tanya. Kok bisa? Apa rahasianya? Dan itulah yang dunia mau tahu saat ini. Dan merupakan sebuah sayang banget kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang udah kenal Tuhan Yesus, yang udah terima janjinya, nggak bisa menjadi seorang peacemaker. Yang bisa memberi solusi kedamaian yang dunia saat ini sedang cari dengan bagaimana cara kita hidup. Kenapa akhirnya seluruh warga di desa ini bisa bertobat? Karena ada peace yang mereka lihat, yang mereka nggak paham. Yang akhirnya mereka simpulkan semua bisa didapat oleh hanya karena pemberian dari Tuhan itu saja. Dan kenapa Nokseng bisa setenang itu? Perspektif. Kalau Nokseng lihat hidupnya akan berakhir saat itu dan finish, that's it. Itu akan menjadi momen yang paling menakutkan. Tapi karena sama seperti Musa, seperti Paulus, matanya ditujukan kepada upah. Matanya tertuju sama upah. Dia tenang. Dia damai. Karena segala hal di bumi ini, ya udah yang terjadi biarlah terjadi. Yang penting aku make sure aku tetap on the right track, gak hilang damai, tetap ikut Tuhan, setia sama Tuhan. Ketika Yesus datang, that's the real life begins. Kita mau masukin tahun 2024, family. Alangkah baiknya untuk kita mau merubah perspektif kita ketika kita memulai tahun yang baru. Karena tahun 2024 juga akan penuh dengan ketidakpastian. Akan ada 1000 bahkan berjuta-juta alasan untuk kita menjadi takut dan khawatir. Coba saat ini kita nanya sama pebisnis. Siapa yang gak khawatir menghadapi 2024 menjelang tahun pemilu? Banyak. Ya kan? Uncertainty. Jadi akan ada banyak hal yang bisa membuat kita takut dan khawatir di 2024. Tapi alangkah baiknya untuk mengawali tahun yang baru dengan perspektif yang baru juga. Supaya akhirnya di 2024, walaupun mungkin di 2023 nggak apa-apa, kita masih kayak rat race tadi, keliling in circle gitu-gitu aja. Tapi 2024, jadi orang-orang yang bukan financial freedom aja, tapi punya namanya freedom from fear. Amin. Ketika kita udah mulai terlalu fokus sama hal-hal fana di dunia ini, yuk Tuhan buka mataku, rubah perspektifku, lihat bahwa segala hal ini akan berlalu dan sementara aja. Dan itu akan menjadi hidup yang enak banget kalau kita bisa enjoy ups and down, seasons yang berganti dengan tetap tenang. Itu indah banget. Itu harusnya menjadi satu hal yang kita kejar sama-sama di tahun 2024. Menjadi orang-orang yang kayak tetap masih bisa happy loh. Damainya nggak hilang walaupun mungkin hidupnya lagi berat. Dan semua itu mungkin dengan pertolongan Tuhan, dengan berpegang sama janji Tuhan dan membiarkan Tuhan merubah perspektif kita mengenai hidup ini. Dan ini adalah perendungan yang Yesus juga sampaikan dan ingatkan kepada murid-muridnya di saat perjamuan. My peace I live to you. My peace I give to you, and it's peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. So do not be anxious. Jangan takut, jangan khawatir. Karena damai Tuhan sudah Tuhan kasih buat masing-masing kita. Amin, family. Aku undang kita semua berdiri. Kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang. Kami menyadari betul permasalahan di dalam hidup ini seringkali karena kami gagal untuk melihat sama seperti yang Tuhan mau kami belajar untuk melihat. Seringkali kami terlena untuk melihat kehidupan kami hanya sebatas kehidupan saat ini saja. Sehingga membuat kami tidak pernah bisa keluar dari namanya ketakutan dan kekhawatiran. Tapi Tuhan, kami belajar suatu hal yang baru. Tuhan mau angkat perspektif kami ke tempat yang lebih tinggi, bahwa hidup kami jauh melampaui kehidupan saat ini saja. Tuhan Yesus sudah mati untuk kami, untuk memberikan sebuah jaminan keselamatan hidup yang kekal.
selama-lamanya di surga tanpa air mata, tanpa sakit penyakit, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tuhan, biarlah perspektif itu yang menjadi pegangan kami, khususnya menghadapi tahun 2024, supaya walaupun begitu banyak ketidakpastian yang akan terjadi di 2024, kami akan memiliki 1000 bahkan berjuta-juta alasan untuk menjadi takut. Tapi karena perspektif yang Tuhan kasih dan mau berpegang sama janji Tuhan, akan membuat hidup kami di 2024 tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Agar kiranya Tuhan kami dapat memiliki damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan berikan bagi kami. Dan dengan demikian melalui teladan hidup kami juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai di sekitar kami. Supaya banyak orang dapat boleh melihat sebuah gaya hidup yang berbeda dari dunia. Orang yang dapat boleh terus damai, terus sukacita walaupun hidupnya tidak baik. Sehingga mereka dapat boleh melihat ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan mereka dapat boleh mencari dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan segala keajaiban yang Yesus dapat dikerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersamalah dengan kami di kebaktian kami selanjutnya, di kebaktian perjamuan. Biarlah ini menjadi momen yang penting bagi kami anak-anak-Mu untuk dapat boleh mengingat pengorbanan-Mu. Dan kami dapat boleh gunakan waktu ini juga untuk berdamai dengan sesama kami apabila terjadi perselisihan dan sakit hati antara kami masing-masing. Kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.